Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 687 00. Sekali lagi 085 88 88 687 00, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry, yaitu http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Kingdom and Wealth. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang masuk ke dalam channel ini, saya percaya tidak kebetulan, dan saya percaya Tuhan akan menyampaikan akan isi hatinya di tengah-tengah kita. Sebelum saya menyampaikan apa yang Roh Tuhan taruh dalam hati saya, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Ini malam yang Engkau jadikan. Tuhan, bicaralah pesan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan biarkan kami menangkap akan isi hati-Mu. Dan minta pelayanan malaikat-Mu Tuhan, untuk memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu, mereka yang mendengar akan firman ini, baik mereka melalui radio, melalui internet, baik di dalam kota, luar pulau maupun luar negeri Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk membelokkan dan menyelewengkan akan firman Tuhan. Dan biarkan pengertian yang benar, dan biarkan firman yang ditabur menjadi benih di dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya kami menyadari apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami pada malam ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan dan masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Urapi bibir tanah liat daripada hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan akan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat datang buat setiap Bapak Ibu Saudara, teman-teman
yang baru saja bergabung dalam channel Prophetic kami. Saya percaya Anda tidak kebetulan berada dalam channel ini. Dan kami berdoa biarkan Tuhan akan membuat perkara yang besar dalam hidupmu. Membuat perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Membuat perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Dan Tuhan membalikkan keadaanmu dalam nama Yesus. Dan jika Anda diberkati melalui program kami, Anda bisa like, share, dan subscribe untuk menerima akan channel-channel kami yang terbaru. Malam ini ketika saya merenungkan apa yang saya harus sampaikan buat setiap kita pada malam ini, saudara, saya merasa kuat sekali kalau Anda pernah mengikuti akan firman yang saya sampaikan, ya, judulnya mengenai pesan Tuhan tahun 2019, ya. Dan Anda juga mengikuti apa yang saya sampaikan tentang roh takut akan Tuhan, ya. Nanti saudara dengar sendiri, saudara, ya. Tapi intinya saya mau katakan buat saudara hari ini, ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan di mana firman yang saya sampaikan ini saya percaya sebagian besar daripada Anda sudah tahu. Tapi banyak orang mereka itu tidak sadar bahwa apa yang saya sampaikan pada malam ini itu adalah sesuatu yang sangat vital, ya, sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting bagi hidup, bagi masa depan, bagi kesuksesan kita semuanya, saudara, ya. Nah, apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah penting untuk pelayananmu, untuk kehidupanmu, untuk bisnismu, ya. Anda buka firman bersama-sama dengan saya, saudara, dalam kitab Efesus 5 ayat 16. Ya. Efesus 5 ayat ke-16. Firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama kalau saudara membawa firman Tuhan, ya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sampai itu dulu, saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini buat saudara? Karena saya mau katakan buat saudara hari ini, waktu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Seringkali waktu kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Waktu-waktu kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Tapi kalau kita baca Efesus 5:16 dikatakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya mau katakan buat saudara hari ini, ya, kalau dikatakan hari-hari ini adalah jahat, artinya setan sedang mencari celah, sedang mencari cara untuk membuat saudara dan saya itu goyah iman, lemah iman, putus asa, akhirnya mungkin meninggalkan Tuhan, bahkan akan murtad. Ya, kalau saudara menyadari ini adalah sebuah peringatan, ya. Peringatan itu sama seperti kayak misalkan kita tahu bahwa hati-hati, ya, ada di jalan mungkin ada lambang, ya. Katakan hati-hati di jalan, ya. Jangan ngebut, ya, karena banyak kecelakaan gitu. Nah, firman ini katakan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Saudara, saya mau katakan buat saudara hari ini, saya merenungkan firman Tuhan pada malam ini, dan saya mengatakan buat saudara hari ini, apa yang Tuhan singkapkan pada malam ini, sadar gak? Segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun itu yang buruk,
ya, itu dimulai daripada apa yang kita katakan, saudara. Saya mengupas malam ini, ketika saya berdoa, saya merasakan ini yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan itu bilang gini, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tapi Tuhan mau bilang gini, waktu kamu hari ini, daripada dipakai untuk gosip, daripada dipakai untuk mengatakan hal-hal yang sia-sia, daripada dikatakan hal-hal mengumpatin orang, daripada dikatakan hal-hal untuk mengumpati diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, daripada menggunakan kata-kata ini untuk mengadu domba satu sama lain, daripada mulut ini dipakai untuk mengutuki satu sama lain. Sadar nggak? Hari-hari ini berapa banyak hal yang kecil sebenarnya, karena kita tidak pergunakan waktu yang ada. Dalam hal ini saat ini, saya membahas tentang yang namanya perkataan atau lidah kita. Ya. Kalau kita tidak menggunakan lidah kita, kan kalau orang gosip, saudara, ya, itu betah aja kalau mau ngomongin orang lain. Ya, betah aja untuk mau saling ngatain satu sama lain. Ya. Dan itu akan membuat waktu kita itu terbuang. Dan setan tahu, ketika waktu kita terbuang, saudara, kita nggak pernah sadar, dari mulut kita, ya, yang mungkin mengatain satu sama lain, mengatain saudara satu sama lain, akhirnya bisa berujung ke dalam hal yang lebih serius lagi, bahkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Akhirnya terjadi pertengkaran, kemarahan, akhirnya sakit hati, bisa berujung sesuatu yang sangat fatal, ya, bahkan sampai akhirnya mencelakai seseorang. Anda bisa bayangkan. Nah, waktu saya merenungkan malam ini, perkataan ini, saudara, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan mengirimkan pada saya satu video. Dan video ini berbicara tentang apa yang Tuhan sampaikan pada hari-hari ini. Dan saya kaget. Dia mengatakan, Tuhan lagi melihat lidah setiap orang percaya. Karena kan gini, kalau Tuhan ingin memberkati kita, saudara, saudara butuh pendeta, saudara butuh hamba Tuhan, saudara butuh orang-orang yang diurapi dan pengurapan kenabian, mendoakan Anda, menubuatin Anda. Tapi tahukah Anda bahwa lidah Anda adalah masa depan Anda? Lidah Anda adalah nabi bagi masa depan Anda. Anda mau dikutukin orang seberapa banyak, Anda mau dikatakan, Anda mau dimaki, tapi jika lidah Anda tetap membalikkan keadaan dan memberkati, itu akan membuat alam sekitar Anda, atmosfer sekitar Anda, itu terproteksi dengan yang namanya hal-hal yang dari Tuhan. Perkataan positif yang kita ucapkan itu akan menjadi perisai bagi masa depan saudara dan saya. Perkataan yang kita ucapkan itu akan menjadi senjata yang membalikkan keadaan kita. Saudara, orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus saja, mereka mengatakan, mereka belajar tentang ilmu berpikir positif, saudara. Mereka mengatakan, apa yang kita perkatakan itu, saudara, apa yang kita sampaikan, itu ada energinya, saudara. Ya. Makanya kalau saudara deklarasi hal-hal yang negatif terus dalam hidupmu, engkau mengatakan, aduh aku seperti ini, hidupku udah nggak mampu lagi, aduh aku mati aja, aduh aku ini aja, aduh pekerjaanku aku bisa dipecat. Benar-benar dipecat, saudara. Benar-benar tiba-tiba sesuatu terjadi. Ayub, Anda ingat saya pernah membagikan tentang Ayub, dan itu belum selesai, saudara, ya.
Nanti ada kelanjutannya. Tapi saya membahas di bagian pertama daripada Ayub, ya. Bagaimana ketika dia mengalami pencobaan, bagaimana ketika dia mengalami tes, ya. Lidahnya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saudara lihat, dia mempertanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dan dikatakan, dalam hal ini Ayub tidak pernah berbuat dosa dalam perkataannya. Berarti saudara. Nah, hari ini saya mau katakan buat saudara, Amsal mengatakan apa? Amsal 18 ayat 21, saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Loh, saya juga belajar dari apa yang saya sampaikan hari ini. Karena Tuhan katakan hari-hari ini ada kuasa kegelapan yang sangat intens. Ya. Memang dia kan tujuannya, memang setan itu tahu ada banyak anak-anak Tuhan mau diberkati Tuhan, orang-orang percaya mau diberkati Tuhan. Tetapi yang seringkali kita tidak bisa mengendalikan diri kita adalah lidah kita. Emosi yang pasti keluar dari, akhirnya ketika emosi keluarnya pasti melalui lidah. Betul? Gak ada orang emosi kemudian istilahnya dia kemudian diam-diaman. Ya, gak ada. Seringkali mereka pasti melalui lidah. Dan dari lidah itulah, ya, bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Rumah tangga hari ini kocar-kacir gara-gara apa? Hal kecil. Hanya karena kesalahpahaman gara-gara kata-kata. Porsi Anda sebagai pasangan atau sebagai suami istri, ketika Anda berbicara, ya, itu membuat sebuah energi atau sebuah atmosfer yang baik atau tidak baik. Itu tergantung daripada lidah Anda, saudara. Ya. Dan saya katakan kepada saudara hari ini, malam ini, Tuhan mau memberikan peringatan kepada setiap kita. Ya. Kalau dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya, mengulang-ulang. Digemakan itu berarti kan diulang-ulang. Itu akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara mengatakan, waduh, orang itu gak suka sama aku, orang itu gak suka sama aku, orang itu gak suka sama aku, gak suka beneran. Ini firman, saudara. Kalau dikatakan di firman Amsal 18 ayat 21 dikatakan, siapa suka menggemakannya, ya. Kalau saudara ada di gunung, saudara ini saya mengatakan, hai, haleluya. Ada yang menyatakan, mengucapkan satu kali aja, haleluya. Tapi karena di gunung itu menggema, saudara, akan seperti berulang-ulang menggema. Ya. Karena Anda yang ucapkan satu kali, tetapi ketika di pegunungan, ya, itu akan menggema. Anda misalkan mengatakan haleluya, akan kata haleluya, 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 haleluya. Ya. Suara itu akan menggema, saudara. Itu di gunung loh, saudara. Anda bisa bayangkan, ya. Anda bisa bayangkan kalau sampai di firman Tuhan ini dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Malam ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara hari ini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita, oleh perkataan kita. Hari ini saudara mungkin mengalami masalah. Hari ini saudara mengalami problem dalam rumah tangga Anda. Hari ini saudara mengalami kesukaran besar. Anda mengalami teror, debt collector. Anda mengalami orang yang ingin menghancurkan Anda. Tapi firman Tuhan katakan malam ini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Makanya iblis suka mencuri iman kita. Kalau iman kita udah dicuri, saudara, maka firman Tuhan katakan gini, kalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Iman itu kan sesuatu yang kita percaya, namun kita tidak lihat. Kita belum bisa lihat. Abraham disuruh melangkah saja. Dan karena dia melangkah, dia percaya perkataan Tuhan, dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dia percaya itu akan jadi. Dan dia mendapatkan.
ya, berkat bangsa-bangsa. Waktu Daud melangkah, menurut instruksi Tuhan, dia mendengar perkataan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika dia melangkah, apa yang dia lakukan, kemenangan demi kemenangan ada di pihaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara malam ini Anda melangkah menurut firman Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, Saudara. Atau kita membenarkan diri kita mengatakan, oh ini daripada Tuhan, kemudian Anda melangkah, padahal Anda bertentangan dengan firman Tuhan. Gak bisa. Jadi waktu saya membaca akan firman pada malam ini, wow, luar biasa. Jadi kalau saudara mengatakan hari ini, saya pasti apa yang sudah dicuri oleh musuh akan dikembalikan. Apa yang sudah dicuri oleh musuh dikembalikan. Apa yang sudah dicuri oleh musuh dikembalikan. Apa yang sudah dicuri oleh musuh dikembalikan. Itu gema daripada apa yang kita sampaikan, perkataan pembalikan keadaan, itu lebih kencang, lebih besar frekuensinya, lebih besar kuasanya daripada setiap hal yang negatif atau hal yang jahat yang ingin menghantam kita. Karena semuanya dari mulut kita terlebih dahulu, semuanya dari perkataan kita. Makanya ketika kita doa, saudara, kita perlu mendeklarasikan, kita perlu mengucapkan firman Tuhan. Kita perlu menyampaikan firman Tuhan dari mulut kita, itu mendeklarasikan, mendeklar. Ya. Karena ada firman Tuhan katakan, menurut ucapan kita dapat dibenarkan dan dapat dihukum. Ngerti kan? Nah, berapa banyak hari ini saudara kalau kita lihat saudara di media ya, hanya gara-gara kata-kata, ngejek satu sama lain, akhirnya berujung lebih besar lagi sampai masuk ke dalam hal-hal yang berbau hukum ya. Padahal kalau orang mengerti tentang kebenaran ini, saudara, saya percaya yang membuat orang itu tidak bisa mengendalikan emosinya itu kan karena harga diri kita. Makanya kita ini harus benar-benar itu punya keintiman dengan Tuhan itu lebih lagi. Saya hari-hari ini lebih membatasi untuk pelayanan keluar. Saya lebih banyak karena saya berada dalam masa puasa. Jadi saya lebih banyak duduk diam di dalam Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau koreksi dalam hati saya. Untuk saya punya pengendalian yang lebih lagi dengan Tuhan. Emosi yang lebih lagi dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mau bilang sama saudara, saya belajar satu, saudara. Ketika saudara menjadikan puasa sebagai lifestyle atau gaya hidup Anda, daging Anda akan semakin lama akan semakin surut, semakin akhirnya mati, saudara. Karena saudara mau marah, kalau saudara udah berpuasa, saudara akan ingat. Atau karena saudara udah mengambil puasa misalnya 3 hari penuh, ya, hanya minum aja misalnya seperti itu, ya. Saudara gak punya lagi kekuatan untuk ingin berteriak seperti yang biasanya saudara mungkin biasanya suka teriak-teriak dan marah karena lemes, saudara. Dan itu seperti melatih spiritual kita. Itu melatih pengendalian diri kita. Jadi saya sarankan buat saudara hari ini, ya, kalau puasa itu saudara sangat powerful, sangat luar biasa untuk melatih setiap kita ini untuk punya yang namanya pengendalian. Ya, pengendalian diri kita. Kelemahan kita apa? Ngomong sama Tuhan, ya. Dan ketika saudara berpuasa, ya, minta pengertian sama Tuhan dan minta supaya Tuhan itu membantu kita, ya, untuk mengatasi setiap kelemahan-kelemahan yang ada pada kita ini. Nah, dalam hal ini hari ini saya membahas kepada Anda tentang ucapan, tentang perkataan, tentang lidah, saudara. Ya, saudara nanti baca sendiri ya, saudara. Matius 12 ayat 37, saudara. Apa yang saya sampaikan ini ada semua, saudara. Ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, saudara. Ya. Nah, saudara, kita tahu satu firman favorit, saudara. Ya, firman favorit yang hari-hari ini kita baca, ya, kita gemakan, tetapi seringkali kita tidak lakukan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau kata buat saudara, ayo kita mulai belajar melakukan, saudara. Ya. Tentang apa, saudara? Yakobus 3, dosa karena lidah, saudara. Ya. Nanti saudara bisa baca semuanya, tapi saya tunjukkan saudara poin-poinnya, ya, yang sangat penting. Ini penting sekali, saudara, untuk membawa kita tuh ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian Tuhan. Saudara ingatkan bagaimana pengintai-pengintai yang dikirim untuk melihat akan tanah Kanaan. Mereka mengatakan apa? Kecuali Yosua dan Kaleb, ya. Mereka mengatakan, ini memang tanah yang luar biasa. Ini memang tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kita ini seperti belalang. Artinya itu apa? Dia tidak percaya bahwa Tuhan yang telah mengutus untuk memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Mereka berpikir bahwa ini adalah hanya permainan aja. Pikiran mereka, ini hanya permainan aja. Karena kita lihat dengan otak kita lihat dengan pikiran kita, ini gak masuk akal. Tuhan janjikan kita masuk ke sini, ini seperti seolah-olah hanya panggung sandiwaranya Tuhan, kemudian kita kalah gitu loh, saudara. Kasarannya gitu. Padahal saudara tahu, seringkali ketika kita berhadapan dengan Goliat, kita berhadapan dengan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Dan jika kita bisa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dimulai daripada perkataan kita sendiri, dimulai daripada lidah kita sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengundang seorang hamba Tuhan waktu acara Kingdom Dominion Conference, ya, dia menyampaikan tentang yang namanya kuasa perkataan. Itu bagus sekali, saudara. Ya, saudara bisa order DVD-nya, saudara bisa order MP3-nya, ya. Nanti saudara bisa hubungi akan WhatsApp kami, WhatsApp ministry kami di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Ada 5 seri, saudara, acara kami. Tapi kalau saudara ingin untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau mengenai kuasa perkataan, karena dia saat itu mengalami masalah yang besar, ya, pernah kecelakaan juga sampai orangnya benar-benar sekarat, tapi dia ucapkan dengan kuasa perkataan, ya, akhirnya sembuh dan Tuhan menyelamatkan dia. Ya, juga bagaimana ketika dia menghadapi pajak yang sangat besar, ya, yang dia kaget, dia mengucapkan dengan perkataan, Tuhan membalikkan. Ya, itu bagus sekali. Saudara bisa pesan, ya, karena sangat terbatas sekali, saudara, ya. Itu bagus sekali, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mau mendominasi masalah Anda, kalau saudara mau menang terhadap problem Anda, terhadap persoalan Anda, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus menjinakkan lidah kita. Ya. Kita baca bersama-sama, saudara, ya. Mulai ayat 1, Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, jelas ya. Jadi katakan, kalau barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi dalam kitab Yakobus ini dikatakan, ya, bahwa setiap kita ini tidak sempurna dari lidah kita, dari perkataan kita, ya. Nah, dikatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil.
menurut kehendak jurumudi. Kapal sebesar apapun saudara, kendalinya kan pasti kecil, kemudinya itu pasti kecil. Tapi yang mengendalikan kapal itu dan perjalanannya saudara, itu yang dikatakan ya tentang lidah. Dan ayat kelima dikatakan demikian juga lidah. Ya, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, saya mau bilang sama saudara hari ini, ketika kita hari ini tidak bisa mengendalikan lidah kita, ya, orang di sekitar kita mungkin akan mengalami yang namanya kerugian, mengalami yang namanya masalah. Anda juga mengalami masalah. Tapi ada firman Tuhan katakan, ya, menurut perkataan Anda dapat dibenarkan, tapi Anda juga bisa dihukum. Tuhan gak pernah suka dengan orang itu yang suka sekali, ya, mengatakan kata-kata yang sia-sia. Orang Israel ketika menggerutu ngomel di padang gurun dikatakan apa? Binasa. Sampai dikatakan itu akan menjadi peringatan. Kata-kata peringatan loh saudara. Nah, hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan ajar kepada kita pada malam ini, ya, untuk melihat cara hidup kita, ya, dimulai dari yang namanya perkataan kita atau lidah kita. Karena dengan perkataan kita bisa melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, lidah juga diumpamakan dalam yang namanya api, saudara. Sadar gak? Makanya kenapa dikatakan Roh Kudus ketika dicurahkan dalam Pentakosta, saudara, dikatakan lidah-lidah api. Saudara ingat bagaimana ketika Yesaya ketika disentuh oleh Tuhan, ketika dia katakan, celakalah aku binasa, tapi dia disentuh. Yang disentuh itu adalah lidahnya oleh malaikat, supaya kudus. Perkataannya kudus. Saudara, malam ini saya mau katakan buat saudara hari ini, mau hari-hari yang jahat apapun, tapi kalau saudara dan saya punya yang namanya lidah, dan saudara bisa mengendalikan lidah yang dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara pasti akan melalui akan setiap badai dan tantangan, dan saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Ayub dikenan oleh Tuhan karena lidah. Abraham, dia tidak ngomel ketika dia diuji. Dia harus mengorbankan akan nyawa anaknya yang tunggal. Dan perkataan dia pada saat ketika anaknya bertanya, kok gak ada korbannya? Dia tetap mengatakan dengan iman, Tuhan sudah menyediakannya. Orang-orang yang menang terhadap yang namanya lidah, saudara, itu akan luar biasa. Saya tidak punya waktu untuk membahas secara detail, tapi saya hanya mengungkapkan apa yang saya merasakan Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara malam ini. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini biarkan boleh menjadi satu perenungan, biar menjadi satu pengertian, biar menjadi satu jawaban. Dan saudara bisa mempraktikkan, saudara mulai mendeklarasikan hal-hal yang positif, hal-hal firman Tuhan, untuk membuat pagar perlindungan bagi dirimu, untuk membuat atmosfer di sekitar kamu, untuk membuat engkau menyadari bahwa setiap mulut kita ini, perkataan kita ini, saudara, setiap apa yang kita sampaikan, saudara, itu dihitung oleh Tuhan. Amin. Nah, dikatakan, lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Ya, ini yang ngomong firman loh, saudara. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa, saudara? Api neraka. Saudara, malam ini saya bersyukur Tuhan bukakan ini. Buat saya pribadi, saudara, ini adalah satu perenungan yang luar biasa buat saya. Saya akan lebih lagi untuk menjaga perkataan saya, menjaga lidah saya lebih lagi, karena firman Tuhan katakan, lidah itu adalah seperti api, saudara. Dan dikatakan dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita.
sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Bayangan. Malam ini, ayo saudara, kita bertobat. Kita berkata dengan Tuhan, Tuhan kuduskan lidah saya. Mungkin setelah Anda mendengar akan program ini, kemudian saudara tiba-tiba Anda mengalami ujian lagi terhadap pasangan Anda, terhadap anak Anda, terhadap keluarga Anda, terhadap sekitar Anda. Ada orang yang mengolok-olok Anda, yang mencemooh Anda, yang mengancam Anda terpancing. Saudara, saya berdoa ini Anda dengarkan dan ini jadi rema buat saudara untuk masuk di tahun 2020. Ayo kita masuk bersama-sama saudara dengan kemenangan besar daripada Tuhan. Amin. Dan saya mau kata buat saudara hari ini, dikatakan apa? Kalau kita gak bisa mengendalikan lidah kita, ini seperti dunia kejahatan saudara. Dunia kejahatan. Ya, semua apa yang kita sampaikan, ya apa yang kita katakan hari ini, ya. Ketika kita berunding sesuatu yang gak benar, sesuatu yang jahat, transaksi yang istilahnya tidak baik, ya, ataupun istilahnya ketika kita memberkati satu sama lain, atau kita mengkhotbahkan, kita menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, ya, semuanya itu saudara, pasti ada yang namanya apa? Pasti ada yang namanya progresnya, pasti ada tindakannya. Nah, masalahnya adalah ketika saudara itu mengiyakan kuasa neraka untuk memegang perkataan lidah kita, untuk gosipin orang, untuk ngatain orang. Adakah sadar loh? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang Anda, ya, apa yang Anda perkatakan, ya, itu segala sesuatunya itu dipertanggungjawabkan. Saya cuma mikir satu. Kalau ada firman dikatakan segala sesuatu perkataan kita, perkataan sia-sia, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau sudah ngerti tentang kebenaran ini saudara, saya akan meminta Roh Kudus untuk mengendalikan lidah saya, supaya saya lebih lagi, untuk saya bisa memiliki yang namanya pengendalian terhadap lidah saya. Sama dengan Anda malam ini. Anda lagi ngalamin apapun. Anda di ujung perceraian, Anda mengalami masalah hutang yang besar, rentenir mendatangi Anda, masalah-masalah dalam pelayanan, bisnis, dalam pekerjaan, kehidupan di masa lampau. Soal perkatakan dengan lidah di alam roh, perkatakan dengan atmosfer, perkatakan di dalam nama Yesus, deklarasikan firman Tuhan, perkatakan sesuatu yang baik. Orang yang jahat dengan Anda, jangan balas dengan hal yang jahat. Balas kejahatan dengan kebaikan, firman Tuhan katakan. Karena ketika engkau membalas kejahatan kebaikan, kau menumbuhkan bara api kasih di atas kepalanya. Itu firman loh saudara. Saudara, ngeri hari-hari ini saudara. Teman saya masih muda, tiba-tiba ya nggak pernah nyangka sakit jantung, meninggal. Masih muda, sudah 40 tahun. Siapa nyangka? Saya cuma mikir gini. Hari-hari ini, kalau dikatakan lidah ini adalah anggota dunia kejahatan, saudara. Berarti dari lidah ini, saudara, semuanya, saudara. Kalau lidah ini bisa dikuduskan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, luar biasa, saudara. Masalahnya banyak orang, kita bisa khotbah, kita bisa nyampein isi hati Tuhan. Tapi dalam sehari-hari kita dinilai. Karena itu kan dipertanggungjawabkan. Perkataan kita itu dihitung. Ada hitungannya. Nah, hitungannya, timbangannya itu berat mana, saudara? Ketika saudara di hadapan mimbar, di hadapan publik, saudara mengatakan sesuatu yang istilahnya bagus, positif, baik, ya itu oke. Tapi kan lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dalam kehidupan sehari-hari itu dinilai oleh Tuhan loh. Setan juga lihat. Maka saya bilang sama saudara hari ini, percaya saudara, kalau saudara dan saya bisa mengendalikan lidah kita, sesuatu yang luar biasa akan datang dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, ayat ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar,
dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakkan sifat manusia. Tapi dikatakan tidak seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Karena itu saya percaya Roh Kudus datang. Dan kalau saudara dan saya itu mengundang Roh Kudus sungguh datang dalam lidah kita, dalam mulut kita, saudara, it's powerful, saudara. Itu luar biasa, itu dahsyat, saudara. Karena Yesus mati buat kita, tercapek buat kita, saudara. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, supaya dan saudara dan saya ini beroleh kehidupan, beroleh masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa. Karena perkataan kita, dimulai dari perkataan kita. Semua orang sukses gak usah ngomong tentang orang yang ngerti tentang Tuhan Yesus. Selalu mereka tahu tentang yang namanya lidah adalah sesuatu yang penting. Lidah, apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara perkatakan, saudara. Ayo saudara, hari-hari ini saudara tahu ada orang-orang mencibir engkau, mengkata-katain engkau, mengolok-ngolok engkau, mengutukin engkau. Katakan dalam doa Anda, Tuhan, aku memberkati orang ini. Tuhan, aku memberkati orang ini. Tuhan, aku memberkati orang ini. Kalau saudara punya salah, saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara bereskan. Kalau saudara diingatkan Tuhan, saudara punya salah dengan saudaramu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, saudara bereskan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, lidah adalah sesuatu yang buas. Anda gak sadar dengan perkataan Anda bisa melukai pasangan Anda yang mungkin bisa berakhir dengan perceraian. Padahal apa yang Anda katakan mungkin kelihatan biasa, tapi Anda ulang-ulang dengan intonasi yang kasar atau keras. Dan setan mendengar, dan setan menghancurkan rumah tangga Anda. Setan menghancurkan akan kehidupan Anda, pelayanan Anda, bisnis Anda, karena lidah. Malam ini saudara, perkataan yang Tuhan sampaikan malam ini sangat sederhana, tapi ini yang sangat penting. Apa yang saya sampaikan tadi sangat vital, sangat penting untuk hidupmu, untuk pelayananmu, untuk bisnismu, untuk masa depanmu. Saudara mau didoakan hamba Tuhan sebesar apapun, kalau lidah Anda gak bisa dikendalikan, saudara, gak bisa apa-apa. Tapi saudara gak usah didoakan Benny Hinn, gak usah didoakan Reinhard Bonnke, gak usah didoakan yang hamba Tuhan yang besar, gak usah didoakan oleh kami, gak usah didoakan. Ya, tapi Anda bisa mengendalikan lidah Anda. Itu adalah nabi bagi masa depan Anda. Amin. Itulah senjata yang akan membalikkan keadaan Anda malam ini, saudara. Saya mau bilang sama saudara hari ini, firman Tuhan katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Adakah kutuk hari ini yang kau ucapkan kepada orang-orang di sekitarmu? Ada kutuk yang kau ucapkan kepada orang-orang di sekelilingmu ketika engkau lagi mengalami emosi, kau mungkin mengatakan, ih, gitu, bodoh kamu, gitu. Atau bahkan mengatakan, maaf, mati kamu, gitu. Saudara, mulut Anda itu diurapi oleh Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, kenapa dikatakan pergunakan waktu yang ada? Dan saya pikirkan saya membahas tentang, kita tidak boleh datang ke pesta pora, mabuk dan lain-lain, ya. Bukan itu ternyata saudara. Ternyata malam ini Tuhan bukakan pada saudara dan saya adalah waktunya kita ini loh, yang selama ini kita pakai, ya. Kalau kita misalkan lagi ngalami kesepian, atau kita ngalamin yang namanya habis kita bertengkar dengan keluarga kita kan pasti biasanya cari teman-teman kita. Nah, itu biasanya apa?
mengatakan kata-kata itu biasanya karena apa? Kata-kata yang sia-sia, gosipin orang, ngata-ngatain orang, ya, ngungkapin keburukannya orang lain. Saudara, firman Tuhan katakan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Saya nggak mau, saudara. Saya mau dengar hari ini, misalkan mau ada hamba Tuhan yang jatuh, ada teman saya yang mungkin waktu yang lalu pernah mengkhianati, tapi kemudian mengalami sesuatu. Saya belajar, saudara. Saya tidak mau menghakimi orang lain. Saya belajar, saya mau mengkoreksi diri saya untuk saya mau lebih lagi dari perkataan saya. Karena firman Tuhan katakan loh, perkataan kita itu luar biasa. Amin. Terakhir, saudara. Ya, terakhir. Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, 11 mulai ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya apa? Artinya Tuhan bilang gini loh. Kalau sumbermu Roh Kudus hari ini, Anda tidak akan pernah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan apalagi dengan sengaja. Saudara mungkin bisa salah dalam perkataan, tapi cepat saudara itu minta ampun sama Tuhan. Saudara lagi mengalami masalah hari ini. Masalah Anda tidak keluar. Sebagian besar, saudara, itu karena doa Anda yang salah. Apa doa Anda yang salah? Doa, Anda doa sama Tuhan, Tuhan luputkan saya, Tuhan kasih saya jalan keluar. Setelah doa, saudara, lebih banyak perkataannya apa? Keraguan-raguan. Lebih banyak kemudian mendengar, baca tentang magazine, media, baca tentang isi situasi yang sedang terjadi, ekonomi saat ini, masalah yang terjadi, goyah lagi, kemudian ketakutan lagi, dan tanpa sadar memperkatakan, aduh saya tidak ada jalan keluar dari hidup saya, aduh saya tidak ada jalan keluar dari bisnis saya, pekerjaan saya. Jadi loh, saudara, malam ini saudara, ayo kita berubah. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi orang yang bisa mengendalikan perkataan saya. Amin. Kalau Tuhan saya katakan, lidah itu adalah dunia kejahatan. That's why saya percaya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Dikatakan, murid-murid, rasul-rasul tiba-tiba berkata-kata, berbahasa lidah dengan bahasa-bahasa lain. Kenapa dikatakan mulut mereka? Karena mulut mereka harus dibakar dengan kekudusan Tuhan. Mulut mereka harus disucikan terlebih dahulu untuk mengucapkan perkataan berkat, untuk mengucapkan perkataan yang mengandung kuasa. Amin. Saudara, ada firman Tuhan katakan, ya, dalam kitab Yakobus, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Sebab kita semua ini bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Makanya kita butuh yang namanya Tuhan intervensi lidah kita. Tuhan intervensi perkataan kita. Amin. Saudara, malam ini firman sudah saya sampaikan. Ayo kita responi, saudara. Lidah kita tidak akan dinyalakan oleh api neraka, tapi lidah kita akan dinyalakan oleh api sorgawi. Dan lidah kita akan menyalakan roda kehidupan. Amin. Mazmur, Daud mengatakan, ya, Daud mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa sampai Daud ngomong seperti itu? Karena Daud tahu. Dia kan bergaul erat sama Tuhan, bergaul intim sama Tuhan. Dia tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Mengerikan kesalahannya, saudara. Tapi dikatakan, dia selalu mengoreksi dirinya, mulutnya, saudara, di hadapan Tuhan. Saudara, kalau malam ini saudara mau mengalami berkat Tuhan, pembalian keadaan dalam hidupmu, saudara, jinakkan lidah Anda karena firman Tuhan. Katakan seperti yang dilakukan oleh Daud, saudara.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saya percaya malam ini, biarkan Tuhan mengirim pelayanan malaikat Tuhan untuk mengingatkan kepada kita, untuk menaruh seperti yang dilakukan kepada Yesaya, saudara. Menaruh bara api kekudusan Tuhan pada mulut kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sangat berbeda malam ini. Amin. Orang di sekitar kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Saudara, kalau mulut yang manis, saudara, ya, itu akan membuat ayem banyak orang. Tapi kalau orang pahit, saudara, pasti mulutnya keluarnya pedas, saudara. Dan waktu keluarnya pedas, saudara, pasti akan menimbulkan sesuatu yang mengerikan. Amin. Saudara, saya ingat firman Tuhan katakan, setiap orang itu hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Ingat ya. Anda bisa bayangkan, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita tuh akan cepat untuk marah duluan. Dan akhirnya terjadi masalah yang tidak diinginkan. Saudara, semua orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, semua orang-orang yang dikatakan sangat berkenan di hadapan Tuhan di Bible, saudara, adalah orang yang bisa mengendalikan lidahnya, saudara. Minta sama Tuhan senantiasa berjaga dalam lidah kita. Dan minta kekuatan untuk kita ini bisa mengendalikan setiap perkataan kita, saudara. Ya. Biarkan firman itu sangat dekat kepada kita, seperti yang dikatakan oleh kitab Ulangan, saudara. Ya, firman ini sangat dekat, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati untuk dilakukan. Saya katakan buat saudara hari ini, saudara, lidah adalah sumber kehidupan. Dan kita tidak mungkin memancarkan dua jenis mata air, tawar dan pahit. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita mengutuk manusia, saudara. Malam ini kita akan berdoa, biarkan Tuhan memberikan kepada setiap kita perkataan firman-Nya di lidah kita. Perkataan kekuatan di lidah kita. Perkataan semangat di lidah kita. Perkataan pembalian keadaan di lidah kita. Tapi saudara dan saya harus setuju terlebih dahulu, agree dengan sorga, untuk saudara mau belajar memperkatakan yang baik, memperkatakan yang membalikkan keadaan, memperkatakan sesuatu yang luar biasa kepada saudara-saudaramu, kepada sekitarmu, bahkan pada orang yang memusuhi engkau. Karena apa yang engkau sampaikan itu akan membuat sebuah perubahan besar, saudara. Amin. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan akan isi hatimu pada malam ini. Engkau mengajarkan pada kami untuk berjaga-jaga pada waktu-waktu yang jahat ini, Tuhan. Khususnya dari perkataan dan lidah kami. Tuhan, minta pelayanan malaikat-Mu saat ini, Tuhan, untuk memberikan kepada setiap kami, Tuhan, penjagaan dan penyertaan, supaya setiap perkataan kami ini adalah perkataan yang sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Perkataan yang sungguh-sungguh bisa saling menghibur satu sama lain, memperkatakan yang baik satu sama lain. Tuhan, biarkan lidah kami dipenuhi oleh kekuasaan daripada Tuhan untuk memindahkan gunung-gunung persoalan kami, masalah kami. Dan biarkan lidah kami yang menjadi nabi bagi masa depan kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, biarkan Kau pakai mulut kami, lidah kami, Tuhan, dengan lemah lembut, supaya kami dapat menuntun banyak orang, Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin mereka memberontak, tapi mereka mengerti tentang kesempatan untuk mereka untuk berubah dan memimpin mereka masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terlalu luar biasa. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang mendengarkan dengan program ini, baik di dalam maupun luar negeri, Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, sentuh mereka, jamah mereka, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Buat anak-anak-Mu ini, Tuhan, sabar menunggu dan sabar dengan lidah mereka, menjaga perkataan mereka, supaya tidak didapati celah dari perkataan mereka. Dan kami akan mendengar kesaksian dan kesaksian
akan terjadi dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berikan kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya ingat firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Saudara, malam ini pesan Tuhan sangat sederhana tetapi sangat penting. Ya, kalau saudara dan saya bisa mengendalikan, ya, saudara mau mencintai hidup, mau melihat hari yang baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Saudara, senantiasa melekat dengan Tuhan setiap hari. Ketika saudara sebelum tidur, saudara koreksi di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara katakan dengan Tuhan, Tuhan berjaga-jagalah, awasilah pintu bibirku. Dan saya percaya ada banyak breakthrough akan terjadi, banyak terobosan akan terjadi, ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jika saudara diberkati melalui pesan ini, Anda bisa like, share, dan subscribe. Ketika Anda subscribe, saya percaya saudara akan ada banyak orang lagi yang mereka mendengar akan pesan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika saudara diberkati melalui pesan ini, saudara ingin bersaksi, ya, ada beberapa kesaksian yang luar biasa, ya, nanti kita akan bacakan minggu depan saudara, ya. Dan saudara ingin menabur benih, ya, ada taat dengan Tuhan, ada ingin membantu pelayanan kami, mendukung pelayanan kami, ya. Dan ketika Anda taat dengan Tuhan, saya percaya juga terobosan akan terjadi ketika saudara agree dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara juga bisa hubungi, saudara bisa WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Jangan lupa subscribe, ya, karena subscribe itu gratis saudara. Anda tekan tombol lonceng supaya Anda akan menerima hal pertama kali ketika Prophetic Channel kami disampaikan, ya. Tidak hanya menunggu dalam program kami setiap hari Sabtu, tetapi setiap saat ketika Roh Kudus taruh satu dorongan untuk pesan profetik, Anda akan menerima yang awal, ya. God bless you, tetap dukung, doakan kami saudara, ya. Dan siapkan diri kita berdoa, ya. Saya bersyukur ini adalah hari terakhir daripada masa puasa saya selama 21 hari, ya. Terima kasih atas dukungan doa Anda, setiap dukungan support Anda, ya. Puji Tuhan, tidak ada yang terluput sama sekali, ya. Dan kami berdoa untuk setiap permohonan doa. Kami terima ribuan permohonan doa dari awal, ya. Kita terima ribuan permohonan doa, kita doakan setiap hari, saudara. Saya percaya breakthrough akan terjadi dalam hidup kita, ya. God bless you. Jika saudara ingin terhubung dengan Instagram kami official Abraham Joel, ya, dan Facebook saya di Abraham Joel 2, ya, Abraham Joel 2. Dan Anda bisa kirimkan permohonan doa, kesaksian, ataupun Anda ingin menabur benih di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Tetap doakan kami. God bless you. Bye-bye. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700 dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel End Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel End Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan Sobat Prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat
www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat Prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Karena acara ini akan membawa Sobat Prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.